kegiatan kawasan teknologi pembelajaran itu sangat luas, mulai dari analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Dan itu pun proses bisnis yang di Pusikat, Javung PTP itu selalu ada di setiap tahapannya. Dan ketika dianalisis, kita bisa melihat bahwa bagaimana sih kita membuat analisis media yang sesuai atau cocok pada suatu program pembelajaran. Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa pekerjaan PTP itu tidak berbeda jauh ketika saya menjadi pelaksana di sebidang kurikulum ya. Nah, namun ternyata ketika kita masuk ke dunia PTP, ternyata PTP itu tidak sesederhana itu. Nah, pekerjaan PTP ternyata lebih kompleks juga gitu ya. Jadi kalau di peraturan Permenpan itu tusi PTP itu mengacu pada ADDI ya, ada analisis, development, design, development, kemudian ada implementasi dan evaluasi kan. Nah, kegiatan yang sebenarnya kalau saya lihat dari item pekerjaan yang ada di pedoman angka kredit, sebenarnya seluruh pekerjaan di Pusdiklat gitu ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, kita punya peran di situ, kita punya kesempatan untuk berkontribusi di situ. Hanya saja saat ini memang apa yang saya kerjakan itu masih dalam ranah produksi media pembelajaran. Nah, memang harapan saya bisa banyak mengeksplor area-area lain yang memang belum tersentuh, area analisis maupun area evaluasi pasca pembelajaran, sehingga nanti tugas PTP lebih lebar spektrumnya dan kita bisa masuk ke berbagai fase dalam pelatihan, tidak hanya pada produksi saja. Tantangan yang saya rasakan sebagai seorang fungsional PTP di BPPK, layaknya sebagai seorang manusia, PTP di BPPK itu kan masih remaja ya. Remaja itu masih mencari jati diri. Mau jadi apa sih dia, kemudian apa sih yang kira-kira dia bisa sumbangsihkan gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya rasakan. Saya masih dalam posisi mencari apa sih ajaknya, seperti apa nih PTP ini, apa yang bisa dikembangsihkan agar fungsional ini memiliki peran utama dalam BPPK. Tantangannya mungkin kalau saya sebagai PTP ahli pertama ya tentunya di Pusikat Keuangan Umum, tantangannya adalah bagaimana kita itu bisa menjawab kebutuhan organisasi. Program pembelajaran di kami di Pusikat Keuangan Umum cukup banyak dan kami diberikan waktu yang cukup singkat untuk membuat suatu karya, sehingga kita harus benar-benar bisa bisa memberikan suatu output kerja yang efektif sehingga kita bisa menjawab tantangan dari program pembelajaran digital yang luar biasa, trennya semakin naik setiap tahun gitu. Kita harus selalu update skill kita ya, kemampuan kita untuk bisa menjalankan pekerjaan ini gitu. Nah, karena PTP ini banyak berkaitan dengan teknologi, ya, tantangannya berarti seorang PTP itu harus melek teknologi. Untuk pekerjaan sehari-hari juga ya, kalau kita punya talenta lain gitu ya, misalnya acara-acara seperti kehumasan atau seperti apa ya, kalau memang kita dilibatkan dan kita punya bakat situ, why not gitu loh. Ya misalnya ada yang jago MC, jadi MC gitu kan. Kalau misalnya membuat video-video kayak untuk kehumasan, misalnya untuk di media sosial gitu ya, walaupun tidak terkait pembelajaran gitu ya, tapi tetap itu oke-oke aja gitu, karena memang penugasan yang diminta oleh pimpinan atau organisasi itu harus kita kerjakan seperti itu. Misalnya dalam membuat suatu konten knowledge capture, kemudian dalam kegiatan tim-tim ad hoc yang mungkin ada di Pusdiklat dan sekretariat badan. Contoh kegiatan itu seperti itu ya, tidak termasuk dalam butir kegiatan, namun tetap kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan atau kontribusi kepada organisasi, karena kita bagian dari insan organisasi. Nah, iya, karena tadi ya sebenarnya tugas
seorang PTP kan spektrumnya luas ya, mulai dari analisis sampai evaluasi di Pusdiklat. Jadi saya pikir harusnya itu tidak ada kegiatan yang tidak menjadi ranahnya PTP di Pusdiklat, tapi memang beberapa kali terdapat penugasan yang ditugaskan khusus oleh pimpinan, seperti yang saya kerjakan waktu itu adalah untuk mengerjakan sebuah kajian akademis sebagai bagian dari organisasi, dan itu memang waktu itu belum menjadi ranah kami sebagai PTP muda ya. Jadi mungkin yang saya alami waktu itu seperti itu. Kemudian saat ini juga kami tergabung menjadi dalam sebuah squad tim untuk penyelenggaraan pelatihan, di mana tugas kami itu tidak hanya sekedar untuk membuat media pembelajaran, tapi juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain ya, terutama khususnya untuk penyelenggaraan secara teknis, pelatihan secara teknis di lapangan. Kalau mempengaruhi, saya kira tentu iya ya. Ada proses nanti kita akan saling mempengaruhi malahan. Tapi di sini kita kembali lagi untuk proses delayering ini adalah maksud tujuannya adalah bagaimana pekerjaan itu kan lebih kepada tim Pokja gitu ya. Nah, di mana tim Pokja itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai kapasitas atau kompetensi di bidang masing-masing yang kemudian dikolaborasi. Nah, dalam pekerjaan ke depannya PTP ini memang harus berkolaborasi, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa dalam proses dalam dunia kesehatan saja gitu kan seorang dokter tidak bisa bekerja sendiri. Ada perawat gitu ya, ada mungkin ada tim radiologi, terus dokternya juga macam-macam gitu kan. Nah, nanti dalam kedepannya ketika kita sudah melakukan delayering akan seperti itu. Jadi nanti ini tim Pokja suatu pelatihan, nanti ada yang tim materinya. Tentu ini Widya Suara yang memang punya kompetensi di sana. Kemudian nanti ada tim PTP. Pendapat saya sih pastinya mungkin nanti fungsional PTP ini akan bertambah formasi atau kuotanya di BPK, dan ini pastinya memperkuat organisasi ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya di dalam lingkup pembelajaran. PTP juga bagian dari core business dari BPK, karena ya kita sebagai teknolog pembelajaran itu membantu mempermudah bagaimana peserta belajar dengan menggunakan teknologi, model, desain, media, apapun itu. Dan tentunya kalau kita melihat delayering, maka banyak sekali nanti fungsional yang akan berkontribusi bersama, berkolaborasi melalui squad team atau Pokja. Di sini fokus kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang punya rasa fleksibilitas tinggi. Kenapa? Karena mungkin ada waktu-waktu kita harus bekerja sendiri, dan ada waktu di mana kita harus bekerja bersama tim. Dan di situ kita harus bisa punya skill komunikasi, koordinasi, kemudian kerjasama yang baik, kolaborasi, dan sinergi. Dan tentunya ini perlu kita asah sehingga kita bisa siap dalam menyongsong era delayering di BPK. Secara personal, saya merasa bahwa saya mendukung konsep reorganisasi ini, karena menurut saya pribadi memang seseorang itu harus profesional di bidang. Jadi memang seseorang itu harus punya kekhususan dalam suatu keahlian tertentu, terutama terkait dengan pekerjaannya. Dengan konsep reorganisasi ini, maka ya seorang akan mendapat porsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi saya pikir saya menyambut baik ada konsep reorganisasi ini, dan saya berharap nanti profesionalisme kita sebagai ASN bisa meningkat, ya, bisa menjadi lebih baik, dan kita juga lebih terdorong untuk mengembangkan kompetensi secara mandiri, karena memang tanggung jawab kita sekarang sudah lebih khusus, lebih tajam. Harapan saya sebenarnya dua hal, Bu, terkait dengan reorganisasi ini. Pertama, khususnya terkait dengan Japung PTP ya. Pertama, tentunya ada regulasi yang ajak gitu, yang jelas mengenai kebijakan terkait pengembangan karir maupun pengembangan kompetensi dari Japung PTP. Yang kedua yaitu tadi kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan diri, karena memang semua orang yang saya yakin tidak akan berhenti di titik ini saja, juga memikirkan pengembangan diri dan pengembangan karirnya. Jadi ketika ada aturan yang lebih ajak, kemudian ada kesempatan yang luas pengembangan diri dan pengembangan kompetensi, saya pikir
Japung ini akan berkembang dengan baik. Yang pasti ketika kita bekerja di dalam suatu organisasi tersebut, itu ada rule-rule ya yang menegaskan di mana fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi misalnya PTP ini nanti pekerjaan ini tusinya harus jelas, semua jelas ini. Terus nanti misalnya Widya Suara seperti apa, terus lagi tim admin seperti apa, terus pengembang kurikulum seperti apa, itu harus jelas. Ketika nanti sudah jelas, nanti kita akan mudah untuk melakukan kolaborasi. Jadi ini sudah tahu posisinya masing-masing di mana, seperti itu. Nah, harapan saya ke organisasi adalah bagaimana organisasi bisa memfasilitasi pengembangan diri, kemudian pengembangan talenta, dan tentunya pengembangan diri ini hubungannya dengan bagaimana kompetensi teknis yang perlu sekali kita punya dalam seorang diri PTP. Kompetensi teknis multimedia, kemudian mendesain, kemudian juga berkolaborasi, bersinergi, dan juga bagaimana kita PTP juga bisa berkolaborasi di antar PTP maupun di level jabatan fungsional yang lain. Dengan nanti kan PTP akan semakin banyak, semakin besar ya, kemudian bidang kerjanya pun akan semakin luas. Harapan terhadap diri sendiri adalah saya perlu mencari tambahan kompetensi yang bisa membedakan saya dengan orang lain untuk bisa keluar dari kerumunan gitu ya, sehingga nanti saya punya nilai tambah dibanding PTP-PTP yang lain. Itu harapan saya pribadi, dan saya pikir ini satu hal yang positif dalam Japung karena memang karena tugas kita sudah terspesialisasi, jadi penting punya nilai tambah untuk kompetensi lain yang mungkin kaitannya agak jauh dengan kompetensi yang kita miliki. Saya bersama teman-teman PTP gitu ya, itu bisa terlibat dalam banyak hal gitu ya. Jadi mungkin ketika rapat kurikulum gitu ya memang selalu dilibatkan, jadi kita bisa paham betul gitu ya. Kalau di Pusat Pajak seperti itu, jadi dalam bentuk di KAP itu tim kurikulum itu termasuk PTP juga gitu. Jadi biar nanti ketika kita diminta untuk membuat medianya kita sudah tahu, paham, karena dari awal sudah ikut seperti itu. Tentunya kalau kita ngomongin terkait seorang teknolog pembelajaran, teknologi itu selalu berkembang, berubah, dinamis setiap harinya, dan ini menjadi tantangan tersendiri kita sebagai teknolog dalam suatu proses pembelajaran, sehingga kita tidak boleh puas, bosen, dan terus mengembangkan diri untuk belajar hal baru seterusnya, karena teknologi ini akan membantu peserta dalam pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai insan BPPK tentunya harus terus menggalakkan pembelajaran itu menjadi suatu habit ya, suatu kebiasaan, sehingga kita bisa mengupgrade diri setiap hari dan kita terus belajar pantang baik. Tentunya di era kolaborasi, di era sinergi ini, kita akan berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain atau fungsional lain, mungkin juga sama struktural gitu ya, sehingga kita juga harus menjadi pribadi yang kerjasama atau tingkat kualitas atau skill kerjasama, koordinasi, komunikasi, kolaborasinya harus benar-benar kita asah, sehingga ketika kita sebagai team player kita benar-benar bisa berkontribusi, dan di sisi lain ketika kita harus bekerja sendiri kita juga punya kualitas diri yang baik. Tentunya ini semua adalah untuk menuju BPPK yang makin kualitasnya semakin baik dan naik kelas. Dan tentunya kita harus sinergi berkolaborasi demi BPPK 1. Salam belajar tanpa batas.